بسم الله الرحمن الرحيم حسين 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 A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alayka ya Aba Abdillahil Husain. Assalamu alayka ya ibna Rasulillah. Assalamu alayka ya ibna Amiril Mu'minin. Assalamu alayka ya ibna Fatimah Sayyidatun Nisa'il Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bersama-sama mengenang peristiwa yang terjadi pada hari-hari di bulan Muharram yang menimpa cucu kesayangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Al-Imam Husain alaihi salam. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Muharram bukanlah sekedar bulan sejarah, tetapi bulan penghayatan spiritual dan revolusi ruhani, karena pada bulan ini terdapat pelajaran, terdapat peristiwa manusia insani ilahi yang karena pembelaannya terhadap kebenaran dan keadilan, maka darahnya pun tertumpah di padang Karbala. Malam ini mari kita renungi hakikat peristiwa tersebut dan kita menangisi peristiwa yang tragis ini, karena pada hakikatnya tangisan atas Imam Husain alaihissalam bukanlah sebagai kelemahan, bukanlah sebagai kecengengan, melainkan sebagai pancaran cinta suci dan kesadaran ilahiyah. Mengapa kita menangisi Imam Husain? Mengapa kita menangisi peristiwa tragis yang menimpa cucunda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini? Pada hakikatnya tangisan merupakan suatu nilai tersendiri, apalagi jika dihubungkan dengan seorang manusia sempurna yang tertumpahkan darahnya secara terzalimi. Tangisan ini merupakan suatu tangga penyucian diri dari nilai-nilai kezaliman dan kebatilan. Banyak yang bertanya, mengapa kalian Syiah menangis? Mengapa kesedihan ini dibangun begitu dalam? Mari kita
jawab dengan pendekatan Al-Quran, hadis, falsafah dan irfan. Di dalam ayat suci Al-Quran, Tuhan berfirman terkait tentang manusia yang terbantai pada peristiwa Asyura ini, yaitu Tuhan berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Qul la as'alukum alaihi ajran illal mawaddata fil qurba. Katakanlah, maksudnya kepada Nabi, katakanlah, aku tidak meminta upah kepadamu kecuali kasih sayang, kecuali kecintaan terhadap keluargaku. Al-Husain merupakan cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang kita dapatkan dalam berbagai riwayat. Begitu sayangnya Nabi kepada Al-Husain sehingga ia pun kadang membawa Al-Husain ke masjid, kadang membawa Al-Husain ke pertemuan-pertemuan, dan Al-Husain terkadang sebagai seorang anak-anak memanjat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan itu malah menyenangkan bagi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi pada hakikatnya Husain yang merupakan cucu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam terkandung di dalam muatan ayat ini, yaitu bahwasanya beliau diperintahkan Tuhan untuk mengatakan, aku tidak meminta upah kepadamu kecuali kecintaan terhadap keluargaku, kecuali kecintaan kepada salah satu di antara keluarga Nabi, yakni cucu beliau Imam Husain alaihi salam. Oleh karena itu tangisan ini, tangisan kita di hari-hari Muharram ini adalah perwujudan mawaddah, perwujudan dari ayat suci Al-Quran ini, cinta aktif dan penuh empati. Tangisan bukan ritual kosong, tapi kesaksian ruh yang tidak rela kebenaran diinjak-injak, yang tidak rela yang dicintai Nabi sallallahu alaihi wasallam terzalimi. Di dalam hadis kita juga membaca bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna liqatlil Husain harara fi qulubil mu'minin lan tabrudah abadan. Sesungguhnya bagi terbunuhnya Al-Husain, sesungguhnya pembunuhan pada Al-Husain adalah bara api di hati orang-orang mukmin yang tidak akan pernah padam. Oleh karena itu, tangisan adalah manifestasi bara cinta. Tangisan kita kepada Al-Husain merupakan api kerinduan pada kebenaran dan keadilan, merupakan api kerinduan, api kecintaan kepada cahaya ketuhanan yang dibawa oleh Imam Husain alaihi salam. Secara pendekatan filsafat dan irfan, air mata bukan kelemahan, tapi ekspresi rohania. Menurut filosof Mullah Sadra, air mata karena cinta ilahi adalah bagian dari manifestasi sifat rahmah Allah Subhanahu wa taala dalam hati manusia. Oleh sebab itu, jika mata ini tidak mau atau tidak bisa menangis terhadap kesedihan, terhadap
peristiwa yang menyedihkan yang menimpa cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita harus mempertanyakan kalbu kita. Apakah sekeras itu kalbu kita sehingga tidak tersentuh secara perasaan, secara emosional, tapi didasari oleh rasionalitas untuk menangisi Imam Husain alaihissalam. Dalam irfan, khususnya irfan Imam Khomeini rahmatullah alaih, beliau mengisyaratkan bahwa tangisan untuk Husain adalah madrasah ma'rifah, adalah madrasah pengetahuan, tempat ruh menyerap rahasia cinta, tempat ruh menyesap rahasia cinta dan pengorbanan. Tangisan ini akan menghidupkan hati yang mati. Hati kita boleh jadi telah mati dikarenakan kekotoran dosa, kekotoran maksiat. Tapi dengan malam ini kita hadir di majelis Imam Husain, kita menangis dikarenakan kita menyambungkan kalbu kita terhadap peristiwa tragis yang menimpa cucunda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, maka dengan tangisan ini hati kita akan hidup, hati kita yang tadinya mati akan hidup, akan dinamis, akan progresif, dan akan bangkit berjuang di dalam merealisasikan kebenaran dan keadilan dari ajaran Ahlul Bait alaihimussalam. Dalam artian, saat kita menangis karena Al-Husain, pada hakikatnya kita sedang menyentuh dimensi ilahiyah dalam duka nestapa insani. Kesedihan atas Imam Husain bukanlah kesedihan biasa, sebab kesedihan ini akan mendidik jiwa agar jiwa ini tidak cinta dunia, agar jiwa ini rela berkorban untuk keadilan dan kebenaran. Tangisan dan kesedihan terhadap Imam Husain alaihissalam bukanlah kesedihan duniawi, bukanlah kesedihan biasa, sebab kesedihan ini akan menghidupkan jiwa kita untuk berani melawan kebatilan, melawan kezaliman. Kesedihan ini akan membentuk karakter yang siap berdiri bersama yang benar meskipun sendiri. Sebagaimana Imam Husain alaihissalam, meskipun seorang diri di dalam kebenaran, ia menghadapi segala kezaliman yang datang dari Bani Umayyah. Duka ini akan membangunkan kita dari kelalaian. Duka ini akan membangkitkan kita dari kealfaan, menjadikan malam-malam Muharram sebagai mihrab taubat dan cahaya cinta abadi. Karena pada hari-hari Muharram ini, dengan menyambungkan diri kita kepada bahtera keselamatan terhadap pelita hidayah, maka kita datang dengan berlumuran dosa serta maksiat, tapi kita dengan melalui Imam Husain alaihissalam memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, bertaubat, maka niscaya dosa-dosa kita akan diampuni Allah Subhanahu wa taala. Terdapat riwayat dari Imam Shadiq alaihissalam bahwasanya tidaklah langit, bumi, malaikat dan semua ciptaan Allah kecuali menangis untuk Imam Husain alaihissalam. Oleh karena itu, tangisan untuk Imam Husain adalah ibadah kosmik. Tangisan untuk Husain adalah ibadah kosmik. Bahkan langit pun ikut meratap ketika kebenaran dipenggal di padang Karbala.
tangisan terhadap Imam Husain alaihissalam merupakan jalan penyucian bagi kalbu-kalbu yang rindu kepada cinta ilahi, yang rindu kepada kedekatan Allah Subhanahu wa taala. Dengan perahu Imam Husain alaihissalam kita berlayar menuju kepada puncak kedekatan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana telah dibuktikan oleh para urafa, sebagaimana telah dibuktikan oleh para syuhada, sebagaimana telah dibuktikan oleh mereka yang telah meraih cinta ilahi lewat perahu Imam Husain alaihissalam. Labbaika ya Husain, labbaika ya Aba Abdillah. Sebagai penutup kita, bahwasanya Imam Mahdi ajalallahu ta'ala farajahu syarif, beliau pun memiliki penjelasan bahwasanya la'abkiyanna alaika badala al-dumu dama, bahwasanya aku akan menangis untukmu bukan lagi dengan air mata, tapi dengan darah. Mari jadikan air mata ini bukti cinta dan kesiapan untuk imam zaman kita, Al-Imam Mahdi ajalallahu ta'ala farajahu syarif. Kita menangis bukan karena lemah atau cengeng, tetapi karena jiwa ini tidak sanggup membiarkan kebenaran diinjak-injak. Karena kalbu ini tidak sanggup menyaksikan kedurjanaan orang-orang zalim menindas orang-orang lemah. Karena kalbu ini menentang kecongkakan, keangkuhan, serta kezaliman dan kedurjanaan. Oleh karena itu, mari kita perbarui niat kita, bahwa tangisan ini bukan rutinitas, tangisan ini bukan semata emosional, tapi tangisan ini jalan tazkiyah, jalan penyucian jiwa untuk menyambut Imam Mahdi ajalallahu ta'ala farajahu syarif dengan hati yang telah ditempah oleh duka Karbala, dengan jiwa yang telah dididik oleh pendidikan Asyura. Karena pada hakikatnya tidak ada hari kecuali Asyura, dan tidak ada bumi, tidak ada tanah kecuali Karbala. Dan kita senantiasa dipenuhi oleh semangat Asyura di dalam setiap gerak dan langkah kita untuk bagaimana membawa api kebenaran dari ajaran Ahlul Bait alaihimussalam ini di tengah manusia, sehingga semakin banyak manusia yang akan mendapatkan pelita hidayah dari Al-Husain, dan semakin banyak umat manusia yang akan naik pada bahtera Imam Husain alaihissalam. Labbaika ya Husain, labbaika ya Mahdi, labbaika ya Aba Abdillah. Sekianlah yang bisa kami sampaikan pada kesempatan ini. Semoga ada manfaatnya bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.